Tes bismillahirrohmanirrohim. Kali ini kita akan membahas laptop Axio MyBook 14 ya teman-teman ya. Laptop ini usianya sudah 1 tahun pemakaian ya teman-teman ya. Jadi kita akan bahas tentang penyakit khasnya seri ini itu apa. Terus juga sekalian kita liatin cara bongkarnya teman-teman. Oh iya, selain penyakitnya nanti kita juga kasih tahu cara mengatasinya ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita membicarakan penyakitnya, lebih baiknya kita membicarakan kebagusannya dulu teman-teman. Ini yang pertama, ini menurut kita dia sudah ada port untuk SD card ya teman-teman ya di sini ya. Nah, ini yang kecil ini adalah port untuk SD card teman-teman. Menurut kita ini sangat memudahkan pengguna. Jadi kalau ada transfer dari HP itu tinggal langsung masuk aja, nggak perlu pakai konverter dan lain. Ini langsung masuk aja kayak di HP itu langsung masuk gitu. Jadi enak nih, salah satu kelebihannya ini menurut kita nih yang positif. Nah, terus kelebihan yang selanjutnya ini teman-teman. Kalau kelihatan ini ada tulisannya di sini. Nah, dia ini layarnya sudah menggunakan Full HD display ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman untuk nonton video yang Full HD ini tampilannya sangat jernih banget teman-teman. Udah support layarnya dia ini. Nah, selain itu juga ini kalau teman-teman lihat layarnya ini kita lepas ini teman-teman ya. Itu kita lepas untuk mengetahui isi dalam layarnya itu dia model yang bagaimana, yang Full HD ini loh teman-teman tadi ya. Ternyata ini layar yang digunakan sama Axio MyBook 14 ini kalau kita lihat ini sama kayak yang digunakan dengan Asus keluaran yang seri-seri elite menurut kita teman-teman, kayak A409, A407, tapi yang versi Full HD ya, karena ada juga yang versinya bukan Full HD teman-teman. Bayangin aja dengan laptop semurah ini, menurut kita harganya murah di antara merek-merek lain yang sama-sama juga menggunakan layar Full HD teman-teman. Nah, jadi ini layarnya kita lepas, ini kita memastikan model layarnya itu seperti apa sih. Ternyata sama kayak yang dipakai seperti merek-merek Asus yang seri A409, A407 yang versi Full HD teman-teman, karena ada juga yang bukan versi Full HD tapi cuma versi HD biasa. Nah, cara bedainnya HD sama Full HD itu, kalau yang HD itu resolusinya dia di 1366 x 768 ya teman-teman ya. Kalau yang Full HD dia itu 1920 x 1080. Di sini kalau kita lihat teman-teman, ini RAM-nya ini 3 GB DDR3. Kok aneh banget ya angkanya 3 GB ya. Nah, biar kita tahu, kita langsung bongkar aja teman-teman, biar tahu juga isi dalamnya kayak gimana, cara bongkarnya gimana. Untuk cara membongkarnya sama kayak laptop-laptop lain ya teman-teman ya. Bagian baut yang di bawah ini dilepasin dulu semua. Kalau teman-teman lihat ini baut-bautnya ini sudah kita lepasin teman-teman, karena untuk memudahkan pengambilan gambar, karena cuma satu tangan ini tangannya megang kamera. Tapi yang pertama kali dilepas itu adalah yang ini teman-teman, bagian harddisknya dulu. Jadi kotak ini tuh isinya tuh harddisk, jadi ini dilepas dulu ya. Bautnya cuma satu ini teman-teman untuk cup harddisknya. Nah, seri ini tuh kalau dilepas teman-teman untuk membuka cupnya ini menurut kita ini agak rapat banget ya teman-teman ya. Jadi harus butuh ekstra, biasanya kita pakai kuku atau pakai alat bantu kayak kartu perdana. Nah, kartu perdana seperti ini ternyata nggak kuat teman-teman. Jadi ini cukup rapat sekali teman-teman, mulai dari ngelepas ininya sama ngelepas nanti pinggirannya ini teman-teman. Kalau baut-bautnya udah dilepasin semua ya sini. Nah, ini lokasi harddisknya teman-teman sudah kita lepas. Kurang lebihnya seperti ini. Kalau ada harddisknya teman-teman, di pinggirnya ini ada besi 2 ini juga dilepas. Dia bautnya ada di sini. Nah, ini sama di pinggiran harddisk ini untuk plat yang ini ya, ini dilepas dulu. Nah, selanjutnya ini teman-teman yang agak berat ya, maksudnya nggak berat sih, agak kenceng sih dia ini. Nah, ini kita buka keliling ya teman-teman ya. Kalau pakai kartu perdana ini kita coba nggak kuat teman-teman, rapat banget dan keras banget.
pakai kuku juga nggak kuat. Nah, kita makainya itu pisau teman-teman, pisau yang bukan pisau yang tajam ya, tapi pisau yang untuk bagian tajamnya itu udah ditumpulkan, jadi khusus buat buka kompon casing-casing yang agak rapat banget seperti ini teman-teman, biar bisa kebuka. Kan pisau kan dari besi kuat, nah biar bisa kebuka dan bagian casing ini nggak lecet. Kalau pakai obeng min itu biasanya lecet teman-teman. Nah kayak gini kalau pakai obeng min bisa sih teman-teman, tetap bisa. Kalau hati-hati pun bisa menurut kita, tapi nanti kemungkinan akan meninggalkan luka di bagian-bagian pinggir-pinggirnya teman-teman. Jadi kita pakainya pisau ya teman-teman ya. Ini kelilingnya ini dibuka semua dulu, semua. Ini udah kita buka sedikit ini tadi pakai pisau. Tuh keras banget teman-teman. Nah yang penting kebuka kayak gini nih, pinggirannya ini semuanya ya. Kalau kami pakai pisau ini teman-teman, biar kebuka sampai kayak gini. Nanti tinggal diangkat kap bawahnya ini. Oke teman-teman, ini sudah kebuka. Nah ya ini dia. Wow, coba teman-teman lihat, yang biru silver itu yang sebesar itu adalah baterainya teman-teman ya. Ini adalah baterainya nih, ini baterainya besar banget, tipis banget. Nah dan coba lihat lagi teman-teman, itu yang sebelah kanan atas itu adalah motherboardnya ya teman-teman ya. Mainboardnya kecil banget, kayak mainboard tablet teman-teman nih. Nah ini kecil banget teman-teman, sumpah ini kecil banget, ini kecil banget ini. Pantesan jumlah RAM-nya bisa 3 GB, jumlah yang sangat aneh menurut kita kan. Ternyata dia RAM-nya juga tanam ini. Mungkin kayak HP Android mungkin ini ya modelnya, karena nggak ada RAM yang satu keping itu 3 GB. Nah ini teman-teman, kecil banget. Sama baterainya malah besaran baterainya teman-teman ya. Kaget juga kita ini. Untuk baterainya ini menurut kita lumayan besar teman-teman. Ini 5000 mAh ini. Tuh tulisannya 5000 mAh. Untuk melepas kabel mainboardnya ini teman-teman seperti biasa ya. Ketika ada kabel-kabel yang terpasang itu dilepas dulu. Ini kabel keyboard ini dilepas dulu. Ini kabel touchpad yang kiri, yang kanan. Nah ini kabel speaker, kayaknya speaker lepas dulu. Ini kabel untuk USB ini. Yang ini kabel fleksibel. Ini antena wifi. Wifi-nya ini kayaknya daerah sini nih. Wifi-nya tanam juga teman-teman, ternyata wifi-nya tanam. Ini kabel mic. Melepasnya tinggal ini teman-teman ya, baut-baut yang ini nih, yang ini, yang di sini itu dilepas teman-teman ya. Kalau baut yang kecil-kecil di sini nih jangan, ini heatsink ini teman-teman. Tapi kalau mau teman-teman mau lihat prosesornya ini tinggal dilepas aja ini. Jadi kalau ngelepas ini nanti pastanya atau thermalnya harus diperhatikan teman-teman ya, harus lengket. Nah baut heatsinknya ini ternyata terpaksa kita lepas teman-teman ya, soalnya kok rasanya berat banget ini tadi ya. Nah ini kalau teman-teman lihat, ini thermal nih namanya teman-teman, buat penghantar panas. Ini terpaksa kita lepas karena diangkat mainboardnya keras banget. Ini prosesor sekaligus VGA nya ini, RAM nya ini. Dan ternyata setelah kita buka, yang penyebab kerasnya itu adalah ini teman-teman. Nah ini ternyata dia dikasih lem teman-teman. Ini dikasih lem nih tuh. Ternyata yang keras itu tadi bukan karena baut dari heatsink, tapi karena ini dia dilem. Ternyata pantesan keras banget, kita cari bautnya kok nggak ada yang kepasang, ternyata dilem ya. Ini mainboardnya seperti ini teman-teman, kecil banget kayak mainboard HP ya atau tablet ya, kecil banget. Terus penyakitnya apa teman-teman? Penyakitnya adalah yang sering kita terima, konsumen-konsumen yang kita terima itu penyakit dari Axio MyBook ini adalah di
kondisinya mati no display teman-teman. Jadi kondisi mati no display itu ya ketika ditekan tombol power begini, layarnya ini nggak nampil teman-teman. Yang nyala hanya lampu putih di sini aja. Ya yang nyalanya ini, layarnya nggak nampil. Nah ini penyakit khasnya dia teman-teman. Ini disebabkan karena laptopnya pernah atau sempat lama nggak dipakai teman-teman. Penyebabnya hanya karena itu. Jadi kalau punya teman-teman itu belum pernah mengalami yang seperti kita ceritain penyakitnya ini mati no display, ya berarti teman-teman sering-seringlah ini laptopnya dipakai. Maksudnya jangan sampai lama nggak dipakai karena penyebabnya hanya itu menurut kita, pengalaman kita sebagai teknisi. Nah kalau yang sudah terlanjur mati no display, hanya dinyalain gini, hanya nyala lampu putih di sini, mau nggak mau teman-teman harus ke tempat servis teman-teman, karena itu pengerjaannya khusus teman-teman. Tahu sendiri tadi teman-teman lihat mainboardnya kecil banget ini ya, mainboardnya ini kecil banget, jadi ya sering-sering lah dipakai teman-teman, jangan sampai lama nggak dipakai. Mungkin penyebabnya ya kita juga kurang tahu, tapi itu menurut pengalaman kita, obatnya cuma satu, jangan sampai lama nggak dipakai. Karena yang datang ke sini dengan penyakit ini nih, apa namanya, laptopnya mati no display, layar nggak mau nyala, cuma lampunya putih aja, itu riwayatnya itu habis lama nggak dipakai teman-teman. Jadi riwayatnya itu habis lama nggak dipakai. Nah jadi kalau kita ulas penyakit ciri khasnya seri ini Axio MyBook 14 itu hanya itu teman-teman. Kalau dia sampai lama nggak dipakai, dia mati no display teman-teman. Ya mau nggak mau harus ke tempat servis teman-teman kalau itu. Nah kalau belum kejadian ya teman-teman harus sering-sering dipakai, tapi ya jangan sampai berlebihan. Intinya pokoknya jangan sampai lama nggak dipakai, karena ini ringkih banget kalau dia lama nggak dipakai teman-teman. Ringkih banget dia ini. Ya teman-teman lihat sendiri, mainboardnya aja kecil banget segini ya. Tuh kecil banget, laptopnya gede gitu kan, 14 in tapi mainboardnya kecil. Ya oke teman-teman, demikian informasi dari kita, semoga bermanfaat ya teman-teman ya.